Ibadah penghiburan keluarga almarhum Desi Bolon. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri, biarlah Tuhan memberikan kekuatan penghiburan buat keluarga yang meninggalkan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya. Pertolongan ibadah penghiburan adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mari kita menyanyikan pujian ini, bahwa dalam hidup ini kita tidak mengerti, kita tidak tahu, dan kita tidak paham apa kehendak daripada rencana Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. 1, 2, 3. Banyak perkara Satu perkara
keluarga almarhum B. Simbolon yang pada malam hari ini berduka. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sebagai manusia, yaitu istri, tentu saja merasakan kesedihan, merasakan kehilangan. Demikian juga keluarga besar, semuanya akan merasa sedih, merasa sepi. Tetapi Allah yang senantiasa mengasihi, Allah yang maha peduli, Engkau mengerti segala sesuatunya. Roh Kudus, mari Engkau akan memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa memberikan penghiburan buat keluarga yang telah ditinggalkan. Kami mohon kepada-Mu Bapa pada malam hari ini, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang telah berduka pada malam hari ini. Dan kami menyerahkan Bapa, ibadah penghiburan pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan pujian kembali. Dengan pujian yaitu berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Kita akan menyanyikan pujian ini. Kita sebagai manusia yang masih tinggal di dalam dunia ini, kita hanya bisa berserah hanya kepada Dia saja. Berserah kepada Yesus. Nomor 128. 1, 2, 3. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihiku percaya.
Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan baca secara garis-garisnya. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 kita akan baca secara responsoria atau bergantian. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh kelimpahan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita akan dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan atau sambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dengan pujian. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Mari kita menyanyikan pujian ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. 1, 2, 3. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kita ulangi lagi. Ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Yesus.
Kami manusia lemah, kami tak berdaya. Seringkali ada beban begitu berat kami tanggung. Tetapi kami ingat ada Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang telah menebus kami. Tuhan Yesus namanya. Kami percaya ketika beban kami bawa ke hadapan-Mu, kami lemah, tetapi Tuhan memberi kepada kami kekuatan. Secara khusus keluarga yang sedang berduka, ibu dan anak-anak dari keluarga Bapak Simon, biarlah Tuhan hiburkan, berikan kepada mereka kekuatan, karena kami menyadari kami lemah, kami tak berdaya. Namun di malam hari ini kami boleh kembali diingatkan, kami punya Tuhan Yesus yang akan memberi kekuatan, sehingga kami mau bersama-sama terus dan terus membawa hidup kami hanya kepada Tuhan di tengah-tengah kedukaan ini. Kami juga mohon Kau berbicara melalui firman, sehingga kami semua secara khusus keluarga yang berduka beroleh kekuatan dan penghiburan. Tolong hamba-Mu yang hanya alam di tangan-Mu, pakai untuk boleh menjadi saluran anugerah Tuhan, memperdengarkan kebenaran firman. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Sengaja saya ambil dari Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 7 saja. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 7. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersyukur walaupun minta maaf tanpa ada rencana, tetapi hari ini boleh ada. Ya, siapa sih yang merencanakan kematian? Tidak ada. Ya, kita semua mau sehat-sehat gitu ya. Kalau kita sakit, kita coba cari obat gitu kan, supaya kita terus sehat kan gitu ya. Siapa sih yang mau begitu mengalami yang namanya kematian? Hampir setiap kita mengusahakan kalau bisa umur panjang, begitulah Bapak Ibu. Tetapi fakta kenyataan dialami. Tadi sore ya, saya kesini, saya tanya usia berapa Bapak, begitu ya. Lalu saya kaget, Bapak Ibu ya, usia 46 ya. Itu usia saya Bapak Ibu. Saya lakukan berarti saya terus sebentar lagi. Langsung rasanya, aduh Tuhan, hidup ini betul-betul anugerah. Saya pikir saya masih muda, ternyata juga cukup usia. Ya, sudah mulai ada asam urat, sudah mulai ada kolesterol, kita mesti jaga, kita mesti berhikmat dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi soal mati dan hidup ada dalam kuasa Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita masih hidup, ya kita pasti akan terus hidup.
Tapi kalau Tuhan izinkan kita meninggalkan dunia ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Tuhan jahat kepada kita. Bukan. Kalau kita baca ayat ini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepada Yesus, kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku mengatakan ini kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah tersedia tempat bagimu, aku akan panggil kamu pulang ke rumah. Maka sebetulnya jawaban yang pasti kenapa kita meninggal sekarang ini, karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Ya, bagi yang masih bolong, tempat itu sudah tersedia, sudah siap. Makanya Tuhan bawa dia pulang. Itu kalau kita mau percaya dengan ayat ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan Tuhan menyediakannya bagi kita. Dan barang siapa kita telah disiapkan rumahnya, maka waktunya lah pulang. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada paling tidak kalau di rumah di dunia ini ada 3 orang kemungkinan tidak mau pulang, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara rumah di dunia ini, ada satu kisah cerita, satu orang ditanya, kenapa kamu tidak mau pulang? Dia bilang, saya takut pulang. Kenapa? Karena, maaf ya Bapak Ibu, kalau pulang ada orang tadi saya hutang banyak, tak mungkin saya bayar. Jadi saya nggak berani pulang. Karena kalau pulang mati saya nanti ditagih hutang orang itu bisa marah-marah. Tapi saudara, memang orang bisa takut ya. Tapi kalau kita bicara pulang ke rumah Bapa kita di surga, rasa-rasanya kita semua telah dibebaskan dari hutang dosa. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita, mengimani bahwa Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, saya percaya kematian bukan ketakutan kita untuk pulang. Mungkin Ahmad Simbolon sekarang ini berkata, aku tidak takut karena ada Yesus. Dosaku telah ditebus, hutang dosaku telah dibayar. Yesus sudah membayarnya, tak ada ketakutan. Kematian bukan ketakutan bagiku, aku sudah pulang sekarang dengan aman. Tapi saudara, memang saya memaklumi ketika orang kejar-kejar sebuah beban, dia merasa sebuah ketakutan. Tetapi di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah memperoleh penebusan. Kita telah ditebus, dan hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Termasuk hutang dosa videonya Bang kirim. Sudah dibayar lunas. Sehingga dia sekarang kembali tanpa ada ketakutan. Justru dia kembali ke rumahnya yang sesungguhnya dengan sukacita. Itulah pengharapan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kedua, ada orang tidak bisa pulang ke rumahnya karena dia sudah lama pergi dari rumahnya. Dia lupa di mana rumahku ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Di rumahku di mana ya? Kamu nggak pulang, semua orang pulang. Aku nggak tahu rumahku di mana. Aku udah lupa di mana rumahnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kejatuhan manusia di dalam dosa membuat akses kepada Allah terputus, sehingga tidak ada kemampuan untuk pulang, tidak ada kemampuan untuk menemukan rumah yang sesungguhnya. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, kematian itu sudah sangat-sangat jelas kita memahami imannya lah yang akan membawanya pulang. Dia tidak akan tersesat lagi. Dia menuju jalan yang sungguh-sungguh telah dia imani. Dia tahu jalan pulang. Sebab kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus menjanjikan itu bagi orang-orang yang percaya, Bapak. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kenapa? Karena Yesus yang kita imani adalah jalannya. Dia jalan kebenaran dan hidup. Dia memimpin bagi setiap kita orang yang percaya.
bahkan di dalam kematian, jelas Dia akan menuntun jalan kita untuk kembali ke rumah Bapa yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ada orang yang betul-betul gak bisa pulang karena memang betul-betul tersesat. Tak bisa pulang. Ini sekarang saya di mana tak bisa. Ya, kalau sekarang zamannya sudah canggih Bapak Ibu ya. Ketika ditanya gereja GBPS di mana, langsung klik di Google Map, langsung muncul, langsung klik tolong pandu, langsung dipandu, belok kanan, belok kiri, lurus. Kalau saya tadi dari gereja Metodis S. Parman, dari depan rumah, dari depan gereja, langsung dipandu belok kiri ke Jalan Mayani, lalu kemudian lurus saja, lalu sampai bundaran ambil jalan keluar lurus saja, lalu belok dan langsung kelihatan gerejanya. Kalau kita tersesat, tinggal cari siapa? Google Maps saja, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kalau di dalam kekekalan kita tersesat, sudah alamatnya nggak akan bisa pulang. Bapak Ibu. Kita tidak tahu jalan ini. Maka sebelum kita meninggalkan dunia ini, pastikan kita sudah dapatkan jalan ini. Pastikan Yesus sudah memberitahu jalan. Pastikan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita, dan itu semua terjadi oleh karena iman percaya kita kepada-Nya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Karena itu kukatakan kepadamu, kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan membawamu pulang ke rumah. Jadi kematian bagi kita orang percaya itu bukan mati Bapak Ibu, tapi pulang. Jadi kalau ditanya Amang Besi Mulon kemana, dia sudah pulang. Dia sudah pulang apa? Sudah pulang ya? Sudah pulang ya? Sudah pulang. Kita nggak bisa bawa dia ke sini. Dia sudah pulang ke rumah yang sesungguhnya. Yang bisa adalah kita yang akan ke sana. Maka kalau kita bicara kematian bagi orang percaya, itu bukan perpisahan yang selamanya, bukan, tapi perpisahan sementara. Karena setiap orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan oleh Bapa kita di surga di rumah yang sama, di tempat yang kita bisa berjumpa kembali. Maka perpisahan ini, kalau nanti hari Rabu akan dihantar ke peristirahatan di pemakaman Bapak Ibu Saudara, itu tubuhnya, tapi rohnya telah kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus biarlah keluarga dan kita semua, keluarga besar, juga beroleh kekuatan dan penghiburan. Dia sudah pulang, dia sudah ada di rumah yang sesungguhnya. Kita semua juga akan ke sana, amin. Kita semua akan menyusulnya. Soal waktu, itulah rahasia Tuhan. Maka kalau masih ada kesempatan waktu, Bapak Ibu, pastikan kita adalah orang-orang yang telah membereskan hutang dosa itu. Sehingga ketika kita pulang, tidak ada ketakutan lagi. Tidak ada ketakutan untuk dituntut membayar hutang dosa di neraka. Tidak ada tuntutan lagi. Karena penebusan itu sempurna. Dosamu semuanya ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan pastikan iman itulah yang akan menuntutmu memperoleh jalan. Karena tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini bicara iman Kristen ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita percaya Yesuslah jalannya, maka kita memanggil nama Yesus, kita beriman kepada Yesus, maka Yesus itulah yang menuntun kita ya ke jalan kekekalan, yaitu di surga. Maka hari ini dalam penghiburan boleh memberi kekuatan bagi keluarga. Dia sudah pulang ke rumahnya, dia sudah menemukan jalannya, dia sudah tahu dia kemana. Bahkan Tuhan telah menuntunnya. Bahkan kalau dalam perjanjian lama kita boleh memahami bahwa konteks Yesus bercerita orang yang meninggal itu seperti di pangkuan Abraham. Karena Abraham itu bapak orang percaya, maka setiap generasi yang percaya iman kepada Allah
iman kepada Bapa Abraham yang kemudian digariskan melalui keturunannya Yesus Kristus juru selamat, maka orang itu boleh diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dikatakan firman Tuhan pada malam hari ini, kita tidak perlu khawatir oleh saudara kita, keluarga kita yang tinggal. Ya, saya tahu kita wajar bersedih, kita wajar berduka. Itu menyatakan betapa kita mengasihi orang yang telah meninggalkan kita. Tetapi kita harus tanam pengharapan. Kita harus tahu dengan iman bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan betul-betul ada di tempat yang pasti, di tempat yang jelas ditunjukkan oleh firman, yang pulang ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kita boleh betul-betul kita jaga agar kita terus ada dalam iman yang membawa kita kepada kekekalan, yang membahagiakan baik kita maupun orang-orang yang kita kasihi. Dan baiklah kita juga menjaga iman kita agar ketika kita meninggalkan dunia ini, kita juga menuju tempat, yaitu rumah Bapa di surga. Kenapa disebut Bapa di surga? Karena Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, siapa yang percaya diubah statusnya menjadi anak Allah. Kita percaya kita diubah status menjadi anak Allah, maka kita memanggil Allah itu Bapa kita. Maka kita meninggal, kita pulang ke rumah Bapa kita di surga. Lalu yang kedua, orang Kristen juga meninggal, dikatakan dia tidak mati, tetapi dia tidur. Ketika Yesus membangkitkan seorang anak, dikatakan bahwa ia sudah mati. Tidak, dia tidak mati, tetapi dia tidur. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kematian bagi kita itu bukan sebuah kekekalan kematian selama-lamanya mati, tidak. Dia seperti sedang tidur, karena pada waktunya Tuhan akan membangkitkannya dari kematian, dari tidurnya. Dia akan bangkit dari tidur. Dan Tuhan tidak Maha Kuasa, Dia sanggup melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita yang masih tinggal hidup boleh mengikhlaskan kepergian Amal Simon. Biarlah dia pergi dengan tenang. Biarlah kita dengan iman tahu dia sekarang sudah senang di rumahnya. Mungkin sekarang dia ingin cerita, tetapi sudah tidak ada waktunya buat dia. Tapi bersyukur kita boleh mendengar firman Tuhan yang akan terus mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini betul-betul singkat, hidup ini betul-betul sementara. Hari ini saya bersyukur, bukan berarti saya senang dengan kematian Amal Simon, bukan. Tapi saya sendiri secara pribadi diingatkan hidup ini anugerah, masih ada kesempatan. Maka ketika hamba Tuhan dari Samuel itu tadi bilang tolong bersyukur, oke, siap, saya datang, siap. Siapa tahu ini kesempatan juga terakhir, siapa tahu kesempatan itu tidak ada lagi. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu juga boleh memilih ada di tempat ini kesempatan kita memilih. Kesempatan ada hari ini untuk mendengar firman, kesempatan hari ini untuk boleh menjadi alat memberi dukungan penghiburan bagi keluarga ini. Biarlah kita boleh hidup menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kau boleh memakai hamba-Mu yang hanya alat di tangan-Mu. Kami percaya kau Allah sangat sempurna, kau selalu tepat melakukan segala sesuatunya. Kami percaya tidak ada yang salah dengan apa yang sudah kau kerjakan. Jika saat ini kau telah memanggil Amal Simon pulang ke rumah, kami percaya adalah waktunya buat ia boleh kembali kepada kekekalan. Kami sebagai orang-orang yang masih tinggal hidup, biarlah kami boleh meneladani, memegang iman kepada Tuhan Yesus yang telah membawanya ke rumahnya yang kekal di surga. Biarlah kami terus menyerahkan hidup kami. Kami terus menyerahkan bagaimana kehidupan kami ke dalam tangan. Ini doa kami secara khusus keluarga. Biarlah Tuhan terus topang beri kekuatan. Biarlah mereka mampu untuk mengikhlaskan, menghantarkan pada peristirahatannya dikebumikan, dikuburkan pada hari Rabu nanti.
Tolong setiap acara biar Tuhan pelihara. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pujian untuk kita beroleh kekuatan kembali daripada Tuhan yang kita naikkan. Apapun juga menimpamu. Nyanyian rohani nomor 313. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Nawan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan terus juga mengiring, menolong, melangkahkan setiap langkah pelayanan di tempat ini.
ada Tuhan yang terus memberkati hamba-hamba Tuhan di tempat ini, memberkati para majelis diaken. Biarlah mereka semua boleh ada dalam anugerah Tuhan. Terlebih seluruh jemaat gereja ini, biarlah Tuhan limpahkan anugerah dan berkat. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi kami menyerahkan untuk rentetan acara penghiburan, baik malam hari ini maupun besok bersama keluarga besar, maupun besoknya lagi untuk keberangkatan menuju pemakaman. Tuhan kiranya terus memberikan kami topangan pertolongan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga kami boleh terus merasakan pertolongan tangan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti mengalir bagi kami. Ini doa kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri, kami tutup ibadah ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaslah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sidang jemaat dalam perkabungan kita betul-betul bersujud merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, memohon anugerah dan terimalah berkat-Nya. Maka kiranya anugerah kasih sayang yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam itulah kiranya tercurah memberkati, menghiburkan, menguatkan bagi kamu sekalian dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.